Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 14, yaitu tentang Yesus adalah air kehidupan. Seorang yang merasa dirinya tidak dihargai oleh sesamanya bisa saja menjadi menarik diri dari sekitarnya dan berusaha tidak menjalin hubungan sosial, sehingga akan kekurangan dalam hal informasi dan pemenuhan kebutuhannya. Demikianlah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Namun kita melihat bagaimana Yesus sangat mengasihi semua orang. Yesus menghendaki semua orang mendapatkan kabar baik dan berita keselamatan. Yesus mengetahui betul apa yang terjadi dan bagaimana perempuan Samaria tersebut secara kejiwaan. Itulah sebabnya Yesus meminta semua muridnya pergi untuk mencari makanan, sementara Yesus bersengaja berjalan melewati Samaria. Yesus hendak menyampaikan kabar baik kepada perempuan Samaria yang kurang dianggap, dan justru melalui dialah kabar baik itu akan sampai kepada orang Samaria. Biasanya jika perempuan datang ke sumur untuk menimba air, selalu berkelompok, dan itu dilakukan pada pagi dan petang. Sumur Yakub terletak di tanah yang semulanya dimiliki oleh Yakub. Sumur itu tidak berasal dari mata air, tetapi merupakan sumur yang airnya adalah resapan air hujan dan embun yang mengumpul di dasar. Sumur hampir selalu terletak di luar kota di sepanjang jalan utama. Akan tetapi perempuan ini datang pada siang hari, mungkin untuk menghindari bertemu dengan orang-orang yang mengetahui reputasinya. Yesus memberi pesan luar biasa tentang air yang segar dan murni, yang akan memuaskan dahaga rohaninya untuk selamanya. Walaupun awalnya perempuan Samaria tidak memahami air yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus melintasi semua penghalang untuk membagikan kabar baik itu. Dan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus harus melakukan hal yang sama. Apakah yang Yesus maksudkan dengan air hidup? Dalam Perjanjian Lama banyak ayat berbicara tentang haus akan Allah, laksana orang yang haus akan air. Allah disebut sumber hayat dan sumber air yang hidup, dengan mengatakan bahwa Dia akan membawa air hidup yang dapat memuaskan dahaga seseorang akan Allah untuk selamanya. Sesungguhnya Yesus sedang menyatakan diri sebagai Sang Mesias. Hanya Mesiaslah yang dapat memberikan karunia yang memuaskan keinginan jiwa. Firman yang hidup, yakni Yesus Kristus, dan firman yang tertulis, yakni Alkitab, bisa memuaskan jiwa kita yang lapar dan haus. Kristus tidak datang untuk menyingkirkan tantangan, tetapi untuk mengubah batin kita dan memberi kita kuasa untuk menghadapi berbagai masalah dari sudut pandang Allah. Anjuran dari tim medis atau tim kesehatan sekarang ialah agar kita menjaga jarak demi kesehatan bersama. Jarak secara fisik bisa saja kita jaga, tetapi tidak dengan hubungan sosial kita dan kepedulian kita kepada sesama kita. Bahkan jika mereka kita tahu jatuh ke dalam dosa, merasa diri tidak dihargai, dan pada umumnya orang menjauhkan diri darinya, dan dirinya sendiri menarik diri dari kehidupan sosial. Maka peran kita sebagai orang yang telah menerima air kehidupan dari Yesus Kristus, mari kita juga menjalin hubungan dengan mereka secara pribadi dan membawa kabar baik firman Tuhan bagi mereka. Allah selalu menunggu pertobatan, kembalinya orang fasik ke jalan yang benar. Air kehidupan yang ada pada kita, yaitu Yesus Kristus, menghidupkan kita dan juga mengalir kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Keselamatan itu adalah untuk semua orang. Jangan kita batasi hanya kepada kita saja.
Yesus adalah air kehidupan. Dia menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia, sebab semua kita dilayakkan untuk menerima air kehidupan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, mengasihi semua orang, dan Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami. Biarlah kami yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai sumber kehidupan kami, boleh menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan apa yang telah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga semua orang boleh mengenal Yesus, boleh tahu tentang Yesus, dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.